Shalom shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali dengan saya PS John Nicholas di dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Penulisan Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yang penting, yang relevan, karena saat ini kita tahu sama-sama bahwa virus corona sedang terus menerus merajalela. Sehingga kita menemukan banyak orang ragu, bimbang, takut, gelisah, bahkan stres. Apa yang jadi masalah di sana? Iman orang percaya mulai terancam. Oleh karena itu tema kita adalah upgrade your faith, atau yang artinya tingkatkanlah imanmu, perbesarlah imanmu, dan dengan cara demikian saudara dan saya dapat menghadapi kondisi yang ada dan keluar lebih daripada pemenang. Oleh karena itu saudara, kita akan pelajari firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Roma yang pertama ayat 16 sampai 17. Roma yang pertama ayat 16 sampai 17 dengan perikop Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita lihat dulu ayatnya saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kita menemukan bahwa banyak dari kita berkata beriman atau kita disebut orang percaya, tetapi pada faktanya banyak orang percaya juga yang tidak mengetahui apa itu iman, apa esensi iman, apa tujuan dari iman itu. Sehingga ketika ada masalah pergumulan, banyak dari kita goncang, bimbang dan ragu. Oleh karena itu mulai dari definisi iman itu seperti apa menurut Alkitab. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain saudara, kalau judulnya berkata upgrade your faith atau tingkatkan imanmu, artinya saudara dan saya diingatkan bahwa kita meningkatkan kepercayaan kepada hal-hal yang tidak kelihatan, bukan kepada hal yang nyata. Karena kalau percaya kepada sesuatu yang nyata di depan mata kita, itu adalah wajar, itu adalah sebuah fakta, itu adalah sesuatu yang real buat kita. Tetapi ketika kita percaya, kita dihadapkan kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada satu sumber yang tidak nampak secara jelas kepada kita, yang hanya kita bisa bacakan melalui Alkitab, sehingga saudara dan saya dapat mulai punya gambaran tertentu. Inilah yang disebut iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Itulah meningkatkan iman kita. Saya mengulangi, kita harus mengupgrade atau meningkatkan kemampuan kita untuk dapat melihat yang tidak kelihatan. Inilah panggilan orang percaya. Oleh karena itu saudara, coba kita lihat di sini saudara, bagaimana kita dapat meningkatkan iman itu. Bagaimana iman kita bisa terus menerus bertambah. Karena murid-murid Yesus pun berkata kepada Yesus, Guru, tambahkanlah iman kami. Murid merasa penting iman mereka ditambahkan. Itu adalah hal yang mereka butuhkan. Kenapa mereka sadar mereka hadapi hal-hal yang melebihi kemampuan mereka secara manusiawi. Sehingga kita hari ini dalam kondisi yang ada seperti COVID, atau kondisi di mana orang mati setiap hari, orang terinfeksi setiap hari, ekonomi tidak menentu, kondisi keluarga-keluarga terancam, orang dipecah dan sebagainya. Secara manusiawi memunculkan ketakutan, kekhawatiran, banyak tanda tanya. Tetapi kalau saudara dan saya mulai memahami apa itu iman, saudara akan meresponinya dengan cara yang berbeda. Ini yang saya mau saudara dan saya hari ini melihat bagaimana cara kita meningkatkan iman itu. Karena iman itu adalah sesuatu yang ilahi. Dia muncul dari atas, dia adalah dari Tuhan. Maka kita pun percaya kepada Tuhan karena anugerah. Karena Tuhan
berbelas kasihan kepada kita. Yang pertama yang saya catat caranya saudara untuk kita dapat meningkatkan iman kita melalui ayat-ayat yang baru kita bacakan. Yang pertama adalah kita harus menerima pewahyuan terhadap kebenaran firman Tuhan. Saya mengulangi, kita harus menerima pewahyuan atas kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca. Makanya ada program Gempa ini. Gerakan meneliti, harus meneliti supaya dapat sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mari kita lihat ayatnya, ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Catat dulu ini. Melalui Injil itu saudara yang mendengar, yang percaya, diselamatkan. Jadi di balik Injil ada keselamatan. Tetapi ingat baik-baik, keselamatan datang karena iman. Jadi sumber iman adalah Injil dan sumber keselamatan adalah iman. Saya mengulangi, sumber iman adalah Injil yang diberitakan dan orang mendengar sehingga timbullah iman. Karena Alkitab catat di Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman berasal dari Injil yang diberitakan. Tetapi ingat baik-baik, keselamatan juga berasal dari iman yang didapati melalui Injil yang didengar. Itu adalah satu paket, satu kesatuan. Sehingga itu harus kita pahami bahwa karena dia adalah sumber, ketika saudara dan saya meningkatkan iman saudara, saudara meningkatkan kemampuan saudara menghadapi masalah, badai, pergumulan, dan segala sesuatu yang bisa disebut. Kenapa iman kita terancam? Sehingga kalau iman kita terancam, keselamatan kita terancam. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Maka kita punya kewajiban sebagai orang percaya untuk terus-menerus meningkatkan iman kita. Karena badai demi badai semakin hari semakin datang, porsi atau kapasitas badai semakin besar, sehingga seirama dengan itu iman kita juga harus meningkat supaya bisa menghadapi badai yang semakin meningkat. Maka saudara penting sekali, tetapi itu bisa terjadi kalau saudara dan saya mendapat pewahyuan, pengertian yang tersembunyi dari firman yang saudara dan saya bacakan atau dengar. Maka pentingnya saudara dan saya baca firman Tuhan terus menerus, merenungkannya sehingga Tuhan mewahyukan sesuatu. Maka di sini saudara ayat 17 berkata, sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di ayat 17 itu kata bertolak disebut apokalipto, artinya pewahyuan, rahasia yang tersembunyi yang dibukakan. Jadi melalui Injil ada yang tersembunyi ketika saudara saya mulai meneliti firman itu. Ketika saudara mulai mempelajarinya dengan kerinduan. Ketika saudara mulai menggalinya dengan ketekunan. Ada rahasia yang dibukakan oleh Roh Tuhan bagi kita. Dan rahasia yang dibukakan itu yang membuat iman kita akan lebih dan lebih lagi naik. Kenapa? Perhatikan baik-baik bahwa iman itu terus-menerus meningkat. Iman seorang bayi berbeda dengan iman seorang anak 10 tahun. Bayi paling nangis kalau butuh susu, butuh makan, kalau pop. Kalau anak sudah 10 tahun, dia mau makan makanan yang lebih enak, mau pizza dan seterusnya, mau game, dibeli game sebagai hadiah HP baru atau laptop atau mainan. Ketika seseorang menjadi lebih dewasa, dia sudah 17 tahun, yang dia butuhkan bukan sekedar handphone atau permen, dia butuhkan mungkin sebuah rumah untuk masa depan. Setelah dia mulai kuliah, dia mulai mengerti bahwa dia perlu mempersiapkan masa depan. Harapannya lebih besar. Jadi semakin orang membesar atau semakin usia seseorang bertambah, pengharapannya bertambah dan imannya sendiri juga bertambah. Dia mulai mau dapat jodoh, dia mulai mau jadi seorang yang sukses, dia mau jadi orang yang berhasil, dan seterusnya. Semakin kita meningkat secara usia,
semakin pengharapan kita lebih besar. Semakin juga iman kita semakin besar. Karena untuk mencapai sebuah harapan kita butuhkan iman. Maka definisi tadi dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berhubungan dengan pengharapan. Dan pengharapan itu membuat orang tetap bertahan dan tekun dalam proses. Kalau kita mengerti bahwa saudara, iman kita perlu ditingkatkan karena dunia semakin jahat. Kejahatannya semakin meningkat, semakin canggih saudara. Sehingga dalam Al-Qur'anian pun sekarang ada kejahatan rohani. Yang terbungkus dengan begitu rapi, dengan begitu indah, begitu sopan, begitu baik. Tetapi itu yang disebut oleh Alkitab Injil yang palsu. Itu yang disebut Alkitab nabi-nabi palsu. Itu yang disebut oleh Alkitab waspadalah kepada ajaran-ajaran sesat. Dan banyak hal yang lain. Bagaimana saudara dan saya dapat bertahan dalam kondisi ini kalau iman saudara tidak meningkat? Bagaimana iman saudara bisa meningkat kalau saudara tidak meneliti Alkitab? Bagaimana saudara mendapat pewahyuan tanpa lebih dulu saudara ada tindakan merindukan dan mencari sehingga roh Tuhan mulai membukakan rahasia-rahasia yang saudara dan saya butuhkan untuk menumbuhkan iman. Jadi yang pertama, pewahyuan itu terlalu penting. Maka kata bertolak di sini artinya sesuatu yang diwahyukan. Jadi dari iman satu akan meningkat ke iman langkah kedua. Dari iman langkah kedua akan meningkat ke iman langkah ketiga. Dan seterusnya sampai menuju kesempurnaan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Dia. Kita dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari pengetahuan kepada pengetahuan yang baru. Tetapi yang tentunya seturut dengan firman. Bukan yang kita buat sendiri. Yang seturut dengan pewahyuan roh Tuhan. Yang dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah. Dan tetap dalam keselamatan yang telah dianugerahkan. Jadi ingat baik-baik saudara poin ini bahwa iman yang tidak bertumbuh membuat pengharapan saudara juga tidak bertumbuh. Dan iman saudara yang menganugerahkan keselamatan kalau tidak diusahakan untuk dia meningkat terus-menerus, dia bisa terancam dan mungkin hilang. Bisa terancam mungkin lenyap. Maka banyak orang percaya karena masalah meninggalkan iman pindah agama. Mereka menganggap ikut Tuhan itu semua harus indah. Padahal ada pikul salib kalau ikut Tuhan. Ada menderita karena Kristus. Tetapi orang yang akan memahami itu adalah orang yang mendapat pewahyuan melalui roh Tuhan. Sehingga mereka tahu di dalam masalah sekalipun mereka tidak sendiri. Bahkan Alkitab catat bahwa penderitaan adalah kasih karunia kalau karena Kristus kita menderita. Oleh karena itu saudara pastikan iman saudara terus meningkat. Maka jangan malas belajar. Jangan malas baca firman. Jangan malas merenungkan. Ambil waktu yang cukup. Jangan baca Alkitab seperti novel yang dibaca begitu saja. Sekedar lewat. Ambil waktu saudara. Taruh hati di situ. Perhatian saudara, pikiran saudara. Dan mohon Roh Kudus untuk mewahyukan, membukakan lebih. Sehingga saudara akan mendapatkan hal yang tersembunyi. Dan hal yang tersembunyi itu adalah bahan yang membawa iman saudara semakin teguh, semakin kuat, semakin meningkat. Dan menghasilkan sesuatu yang baik ke depan. Membuat saudara teguh dan tegar dalam menghadapi kondisi apapun. Covid atau tidak, kondisi badai apapun. Saudara berdiri dengan kuat. Seperti perumpamaan orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Dan orang lain yang membangun rumahnya di atas dasar fondasi yang kuat batu. Sehingga ketika badai datang, rumah yang di atas pasir hancur dan rusak total. Tetapi rumah yang dibangun atas batu, karang, rumah itu bertahan. Kenapa? Fondasinya kuat. Dan fondasi kita menghadapi apapun adalah iman. Dan iman itu harus terus menerus dipelihara, diteguhkan, ditingkatkan. Sehingga saudara dan saya akan bisa melewati apapun dan keluar lebih daripada orang yang menang. Ini yang pertama saudara. Maka di sini ketika saudara memperhatikan baik-baik bahwa dibilang bertolak dari iman kepada iman. Artinya dari iman kepada iman yang lain. Kepada iman yang levelnya lebih tinggi. Itulah meningkat. Dan itu kita perlukan saudara hari-hari ini karena akhir zaman. Nggak ada jaminan. Kalau bukan iman kita andalkan apa?
rekening kita bisa habis, status kita, jabatan kita bisa hilang. Bahkan nyawa kita hari ini terancam oleh virus corona. Kalau bukan iman kepada Tuhan, saudara, apa yang bisa kita andalkan? Kalau bukan iman kepada Tuhan, apa yang bisa kita pegang? Dialah kekuatan kita. Dan kekuatan itu ada di dalam Injilnya. Kenapa? Injilnya adalah kekuatan Allah sendiri. Maka jangan menganggap firman itu enteng. Ada kebenaran yang tersembunyi di dalam. Maka itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua kita lihat. Kalau sudah baca sebelumnya, lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai seterusnya. Dikatakan berbahagia orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Artinya di dalam Taurat itu atau Injil itu atau kabar baik itu atau firman Allah, ada kebahagiaan yang tersembunyi. Karena hari ini kita lihat fakta bahwa memang kebahagiaan tidak terkandung kepada kekayaan yang besar, kepada status yang besar, kepada apapun yang lain. Tetapi kita lihat hari ini, kebahagiaan kita hanya itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu di situ ada jaminan, di situ ada pewahyuan, di situ ada kekuatan baru. Maka Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk meningkatkan terus-menerus iman kita sehingga kita kuat di dalam Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita lihat. Yang kedua, kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Jadi setelah diwahyukan, sekarang bagian kedua untuk meningkatkan iman adalah bukan sekedar mengetahui pewahyuan itu, tetapi mulai mempraktekkan apa yang saudara telah dapatkan sebagai pewahyuan. Saudara mulai melakukan, menaati firman yang saudara mengerti, yang saudara dapatkan. Saudara mulai meresponinya dengan benar. Itu yang dikatakan saudara menjadi sarana untuk iman bertumbuh. Coba kita lihat ayat 17. Dikatakan di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan Bible dikatakan dari iman kepada iman dan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pewahyuan yang diterima di level 1 akan membuat saudara hidup di level 1 dengan baik. Tetapi pewahyuan yang saudara terima di level 2 berguna untuk saudara dapat bertahan di level 2, bukan di level 3. Karena di level 3 akan membutuhkan kemampuan iman di level 3 juga, sama-sama rata. Jadi saudara dan saya harus memahami bahwa semakin imannya bertumbuh, kemampuannya bertumbuh, masalah juga yang dihadapi terus bertumbuh. Sehingga kita akan bisa bertahan di dalam kondisi itu. Iman kita harus terus ditingkatkan. Bukan sekedar diketahui firman, tetapi kita akan butuh ketaatan akan firman yang kita dapat sebagai pewahyuan. Maka dikatakan orang benar. Kita kan orang benar karena telah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Yang benar adalah Yesus. Kita tadinya jahat, tetapi karena kebenarannya dan kita ada di dalam Dia melalui iman, kita menjadi orang benar. Maka dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar yang sudah dibenarkan, yang dapat pewahyuan, yang percaya kepada Tuhan, akan bisa tetap hidup oleh iman yang dia miliki terus menerus. Jadi bukan iman yang dia pernah miliki, tetapi iman yang terus dia miliki dan dia pelihara dari waktu ke waktu. Itu adalah standar yang kita harus miliki sebagai orang percaya. Sehingga iman itu meningkat dan tingkatan iman itu akan membuat saudara dan saya hidup di zaman apapun, dalam keadaan apapun. Oleh karena iman itu yang berperan. Jadi saudara bisa melihat di sini betapa pentingnya meningkatkan iman. Bukan sekedar puas dengan berkata aku percaya kepada Yesus. Iblis juga tahu Yesus itu Tuhan kok. Iblis tahu bahkan lebih dari kita bahwa Yesus itu adalah dari atas dan maha kuasa. Tetapi ada perbedaan antara iblis dan kita. Walaupun dia tahu banyak, dia tidak pernah mau taat dan tunduk kepada Allah yang maha kuasa. Dia memberontak. Kalau saudara dan saya hanya mendapat pewahyuan dan berhenti di sana, tidak taat, sehingga membuat iman bertumbuh, saudara tidak berbeda dengan iblis.
Memang berbeda karena dibilang orang percaya, namanya percaya, tetapi belum tentu. Iman itu harus dibuktikan. Maka Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika saudara saya mendapatkan pewahyuan, sehingga iman kita bertumbuh, apa yang kita dapat itu akan menjadi bekal untuk kita melangkah melalui ketaatan kepada kebenaran itu. Maka kebenaran itu yang kita ketahui yang menjadi memerdekakan kita, sehingga kondisi apapun kita tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Kita tahu kapasitas kita, kita tahu kelemahan masalah atas kita. Maka pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, kata firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita lihat orang percaya yang melihat persoalan seperti gunung batu yang tidak bisa dikalahkan. Coba contohilah Daud yang melihat Goliat, tetapi dia berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan senjata, dengan apapun. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa. Saudara bisa berkata kepada masa, aku datangi engkau dengan nama Yesus, Allah yang kupercayai, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan semesta alam. Tetapi saudara akan bisa menyatakan itu kalau saudara mendapat pewahyuan tentang hal itu. Dan setelah mendapat pewahyuan, saudara harus bertindak sesuai pewahyuan itu. Sehingga dengan tindakan iman, saudara mulai mendeklarasi itu, menghidupi itu. Barulah saudara itu menjadi sebuah hal yang membuat saudara benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari tahap ke tahap, dari zaman ke zaman, dari situasi ke situasi, dari bencana ke bencana, saudara tetap berdiri oleh karena saudara tahu dan saudara berdiri di tengah batu karang yang kokoh, yaitu Yesus. Maka saudara, coba kita lihat satu ayat terakhir, 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Coba kita baca, ini penting. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara lihat sendiri bahwa di ayat ini dipujilah jemaat-jemaat Tuhan yang tetap bertumbuh dalam iman, yang tetap bertambah-tambah dalam kasih. Ingat baik-baik, iman dan kasih itu adalah satu paket. Datang dari Roh Tuhan, dan orang yang beriman pasti mengasihi, orang yang punya kasih pasti beriman. Oleh karena itu saudara, iman mereka bertambah sehingga dapat pujian, sehingga disebut layak untuk kerajaan Allah. Bukan karena usaha mereka memang, karena anugerah. Tetapi respon mereka terhadap iman itu adalah sungguh-sungguh nyata. Maka saudara dan saya hari ini harus menyadari, kita perlu meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Caranya adalah gimana saudara? Mendapat pewahyuan dari Roh Tuhan terhadap firman yang kita renungkan dan baca. Pastikan saudara baca Alkitab. Pastikan saudara mempelajari isinya. Cari tahu apa yang tersembunyi di dalam. Oleh permintaan, kerinduan kepada Roh Kudus, dia akan membukakan saudara. Karena itu kerinduan hati Allah, supaya anak-anaknya mengetahui rahasia-rahasianya. Itu kerinduan hati Tuhan. Tanpa saudara berdoa, sudah Tuhan rindukan demikian. Tetapi saudara harus meresponi dengan merindukan, baca firman, merenungkannya, dan terus mau belajar. Sehingga iman saudara bertumbuh. Ketika saudara mendapat iman yang terus bertumbuh karena pewahyuan yang baru, yang kedua saudara harus melakukan, menaati firman yang saudara dapat sebagai pewahyuan. Semakin saudara taat, itu akan membuat saudara kepada level berikutnya. Semakin saudara taat, itu akan meningkatkan iman saudara dan membuat saudara kepada tahap selanjutnya. Itulah pentingnya meningkatkan iman. Jadi saudara jadi orang percaya yang benar-benar aktif dalam kerohanian saudara, membangun diri, membangun iman, membangun pengetahuan, membangun juga ketaatan saudara.
Sehingga kasih saudara akan semakin meluas, semakin meningkat, dan kasih selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang bisa saya sharingkan buat saudara pada hari ini, dan kiranya menjadi berkat dan saudara diberkati bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena itu adalah tujuan Gempa. Kita meneliti untuk dapat pengertian memerdekakan kita, dan melalui kita sebagai alat Tuhan bisa memerdekakan orang lain. Dengan demikian saya katakan shalom, tetap semangat dalam kondisi COVID ini. Tidak akan selamanya COVID ada, Tuhan itu setia. Tetap terus kita berdoa, jagalah kesehatan, jagalah protokol, dan majulah di dalam Tuhan, sebab Dia baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau saudara rindu didoakan, rindu sharing, ada nomor saya yang tertera, saudara bisa hubungi. Kalau ada tema yang mau di-sharingkan, dibahaskan, atau masukan, saudara boleh komen juga di situ, dan bisa juga menghubungi secara langsung. Kami siap melayani dan siap bermitra untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.